Teman-teman sekalian, setelah Anda salam dari sholat 5 waktu, ya, tentu setelah Anda memberikan hak-hak sholat tersebut dari kehusyuannya, ya, tumaknina, ketenangan, ya, konsentrasi supaya Anda menerima pahala maksimal. Dan ingat, pesannya penting di sini, selalu berpikir teman-teman sekalian, kalau sholat yang sedang kita kerjakan, kita yang membutuhkannya. Allah sama sekali tidak butuh. Kenapa banyak orang teman-teman sholat asal selesai, yang penting selesai, seperti cuma store kewajiban. Karena dia berpikir, Allah membutuhkan sholat itu. Padahal sebenarnya Allah tidak butuh. Yang butuh adalah kita sendiri. Dalam sebuah hadis qudsi, hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya amal-amal kalian itu adalah amal-amal yang aku wajibkan buat kalian dan aku akan kembalikan kepada kalian juga. Jadi Allah tidak butuh. Kalau Allah kasih teman-teman kita, teman-teman sekalian 1000 tahun umur pun dan kita selama 1000 tahun dari baru lahir, ya, sudah bisa ibadah sampai kita meninggal, toh tidak ada pengaruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak butuh, yang butuh kita. Maka fahami, setiap kali Anda sholat, Anda puasa, Anda baca Quran, Anda berzikir, Anda berdoa, Anda silaturahim keluarga, Anda bersedekah, semua itu kita yang butuh. Tanamkan dalam diri kita. Sehingga kita tidak pernah mau putus asa dan tidak pernah mau bermalas-malasan dalam, ya, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang itu penting sekali. Manfaatnya buat kita sendiri. Untuk penyelamatan diri kita di akhirat nanti dari api neraka dan supaya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara hal yang disunnahkan sekali adalah zikir selepas salam. Jangan buru-buru berdiri. Kata Nabi SAW, kalau seseorang selesai salam sholatnya, selama dia tidak berdiri dari musallahnya, tempat dia salam tadi, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudhunya, ini beberapa riwayat kita gabungkan, maka malaikat di atas kepalanya akan mengatakan, Ya Allah ampuni dia, Ya Allah rahmati dia. Terus saja dibaca ini, ya, sampai dia melakukan poin-poin ini. Dalam beberapa riwayat lebih banyak disebutkan berdiri dari tempat musola dan membatalkan wudhu. Ini berarti menandakan kita dianjurkan untuk berzikir. Dan malaikat terus mendoakan kita selama kita masih duduk di situ. Ya, oleh karena itu kata para ulama, banyak orang yang digoda oleh syaitan. Dibuat seakan-akan dia punya hajat yang mendesak supaya dia berdiri dan meninggalkan tempat sholatnya sehingga doa malaikat terputus. Ya, semoga Allah maafkan kalau kita melakukan di masa-masa lalu. Tapi setelah kita belajar ini ke depannya, usahakan jangan pernah luput lagi dari kita. Dan harusnya kita menjaga ini. Ya, harus kita jaga benar-benar. Dan jangan sampai teman-teman sekalian ini terlewatkan begitu saja. Ini poin penting yang harus kita ketahui. Dari kita butuh ibadah kita itu. Dan juga teman-teman sekalian kita harus menyadari bahwasanya syaitan sering menggoda orang agar tidak mengerjakan zikir ini selepas sholat. Buru-buru. Dengan bisikan misalnya nanti dibaca sementara di jalan. Padahal sebenarnya di jalan belum tentu kita membacanya. Syaitan akan menyibukkan lagi kita supaya jangan di buku amal kita tercatat zikir-zikir yang mulia ini. Baik, zikir yang pertama teman-teman sekalian, ya, yang kita bisa lakukan dan ini dianjurkan adalah memohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang dinukil dari Nabi SAW adalah lafadznya astagfirullah. Tidak ada tambahan yang lain, tidak ada azim, dan tidak ada yang lainnya selanjutnya yang sering banyak dibaca oleh kaum muslimin. Tapi lafadz hadisnya yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di 1 halaman 414, ya, yaitu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Dan sebagian ulama mengatakan fungsi dan manfaat daripada istighfar ini adalah membersihkan kalau sementara sholat kita punya kesalahan-kesalahan atau kelalaian. Kemudian disambung dalam riwayat Imam Muslim setelah istighfar 3 kali, kalau kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Artinya, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Kemudian, ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang memberi keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan keselamatan itu, ya, darimu. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci engkau, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Makna globalnya. Renungi teman-teman 2 zikir ini. Digabung dari 1. Yang pertama adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini zikir yang luar biasa. Zikir yang luar biasa. Makna ini dalam sekali. Artinya kalau Anda menyombongkan diri tidak mau istighfar kepada Allah, berarti Anda sebenarnya teman-teman sekalian orang yang memang siap untuk berhadapan dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak luput dari kesalahan dalam keseharian kita, kan. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, salah satu ulama tabi'in masyhur, ya, dengan kesolehannya. Merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah. Barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu dia lagi lapang,
maka aku akan terima permohonannya pada saat dia lagi sempit. Jadi lagi sehat, lagi kaya, lagi nggak ada masalah, Anda selalu berdoa sama Allah, di saat itu menjadi tiket VIP untuk supaya doa Anda di saat Anda sedang ada masalah diterima oleh Allah SWT. Wa man sa'alani a'taitu. Siapa yang memohon aku akan beri, kata Allah. Wa man tawadha'a li rafa'atuh. Dan siapa yang merendah karena aku akan tinggikan derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtuh. Dan siapa yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartu lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan pasti mengampuninya. Jadi jelas sekali nih bagaimana ya, istighfar itu manfaatnya sangat luar biasa.